Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salam dan salawat disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan masuk kembali ayat Al-Baqarah yang ke-30 yang intinya artinya seperti ini. Aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi, dan malaikat memprotes apa yang Allah firmankan. Mengapa engkau hendak menciptakan khalifah, orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Dan Allah menjawab, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Setelah itu, ayat berikutnya, Allah menciptakan Adam, menciptakan manusia pertama, Nabi Adam. Setelah diciptakan dan Allah memberi ilmu, menunjukkan segala sesuatu kepada Nabi Adam. Setelah merasa cukup, diberi ilmu oleh Allah tentang segala sesuatu, dikumpulkan kembali malaikat. Wahai malaikat, sebutkanlah nama-nama ini. Malaikat menjawab, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang kau kasih tahu kepada kami. Itu aja yang kami tahu. Selain itu kami nggak tahu. Maka Allah berfirman, makanya sudah saya katakan, aku lebih mengetahui yang gaib, yang tersembunyi, dan yang nampak. Jadi Allah itu hendak menciptakan sesuatu khalifah, tapi dikomentari atau diprotes oleh malaikat, karena kami ini kan banyak beribadah pada engkau ya Allah. Ya Allah menjawab, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maka di situ Allah merintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujud itu sujud pengakuan bahwa manusia ini lebih mulia dari dia sendiri, dari malaikat itu. Dan satu makhluk yang tidak mau sujud yaitu iblis. Dia sombong, tidak mau sujud. Berarti manusia atau Nabi Adam ini lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada malaikat dan jin. Kenapa lebih mulia daripada malaikat dan jin? Karena diberi ilmu oleh Allah, itu kelebihan. Diberi bekal oleh Allah ilmu. Kalau kita kembali ke zaman sekarang kita ini, kita sebagai manusia, apakah kita bisa lebih mulia daripada malaikat, daripada jin? Bisa. Bagaimana caranya? Yaitu belajar ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang dia telah diajarkan oleh Allah, yang telah firmankan, yang telah Allah wahyukan kepada kita. Di mana itu? Di dalam Al-Quran. Itulah ilmu. Jadi inti Al-Quran itu adalah menjalankan semua apa yang Allah perintahkan kepada kita. Itulah ilmu. Maka kita akan mulia. Umat ini akan mulia. Kalau kita perhatikan zaman sekarang, umat itu malah hina, tertindas. Kenapa? Karena umat ini tidak memakai ilmu Allah dalam mengatur kehidupannya dari diri sendiri dan berjamaah. Bukan berarti tidak ada yang menjalankan, tapi tidak secara
menyeluruh menjalankan Quran itu. Di segala aspek itu kita telah diatur oleh Al-Quran, oleh perintahnya itu tadi, oleh ilmunya tadi. Karena kita tidak mengamalkan, tidak menjalankan secara utuh, secara kapah, maka kita jadi tertindas. Bisa jadi manusia itu hina. Kok bisa hina? Padahal Allah telah meninggikan, memuliakan, meningkat derajatnya daripada malaikat dan jin. Tapi kok bisa lebih rendah, lebih hina dari malaikat dan jin itu sendiri? Bahkan lebih rendah daripada hewan. Di surat 179 yang artinya kami isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tidak mau melihat ayat-ayat Allah. Mempunyai telinga, tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Tidak mau paham, mendengar, melihat, memahami, mengamalkan, mempraktekkan perintah Allah ini, ilmu Allah ini. Dia tuh lebih sesat dari hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Maka ayat Allah ini terbukti bukan hanya berlaku pada zaman dulu, juga berlaku di zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Itulah mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Buktinya apa? Bagi orang atau manusia yang tidak mengamalkan Quran, mereka itu seperti hewan, tidak memahami, melihat dan mendengar ayat Allah. Mereka itu seperti hewan ternak. Buktinya apa? Banyak dari kita, saudara-saudara kita, yang tidak tahu akan fitrahnya. Fitrah di mana? Dalam Quran. Maka hadapkanlah wajahmu kepada fitrah. Hadapkan wajahmu kepada Al-Quran. Apa fitrah? Seorang wanita lah contohnya. Perintah Allah, wahai Nabi, pakaikanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, memakai kerudung, hijab. Tapi kebanyakan kita tidak pernah memakai hijab perempuan. Maka malah memakai pakaian yang menampakkan aurat. Aurat seorang wanita itu adalah yang boleh nampak muka dan telapak tangan. Itulah, selebihnya adalah aurat wanita. Tapi malah kebanyakan auratnya nampak. Nah, di sini kan kita bisa ambil kesimpulan sifatnya itu seperti hewan. Maka itu jelas berlaku di zaman dulu, berlaku zaman sekarang. Maka yang tidak menjalankan tadi, tidak memahami Al-Quran tadi, lebih rendah derajatnya daripada malaikat, jin, dan hewan itu sendiri. Nah, kita bisa pahami di sini, kita bisa mengambil ibrah pelajaran. Maka hadapkanlah hati pikiran kita, wajah kita untuk belajar ilmu Allah ini, Al-Quran. Ini Allah perintahkan. Dalam Al-Quran, ayat yang pertama turun itu adalah Iqra. Bacalah. Inti di situ kita harus belajar. Belajar waktu muda, tua. Islam ini kalau dalam mencari ilmu tidak ada batasnya. Kalau dalam mencari ilmu dunia ada batasnya. Di dalam mencari ilmu Allah, batasnya adalah kematian. Kalau sudah mati, meninggal, nah itu nggak ada lagi kewajiban untuk selagi masih hidup, wajib untuk mencari ilmu.
Bagaimana caranya? Ya dari melihat, dari mendengar, kita bisa memahami akan perintah Allah itu yang sesungguhnya sebenarnya, supaya kita tercerahkan. Biarpun kebenaran itu pahit kita dengar, kita terima, itulah kebenaran. Nah, kembali lagi ke pembahasan kita, kembalikan kita itu mulia, sebagaimana nama kita Nabi Adam dimuliakan oleh Allah, ditinggi derajatnya, sampai-sampai malaikat sujud kepada kita. Karena kemuliaan tadi, karena kita berilmu, beriman, seperti dicontoh-contohkan oleh para sahabat zaman dahulu, sahabat Rasulullah zaman dulu, Nabi Muhammad SAW, para sahabat, orang terdahulu memperjuangkan, menegakkan Al-Quran, menegakkan Islam. Mereka tinggi mulia, tinggi derajatnya, mereka mulia. Maka itulah yang kita tiru. Sebagaimana dari awal tadi, Rasulullah adalah suri tauladan bagi kita. Bagaimana Rasulullah menjalankan Al-Quran, seperti itulah kita hendaknya menjalankan Islam ini, menjalankan sunnahnya. Bagaimana perjuangan beliau menegakkan Islam ini, itulah hendaknya kita. Kata Rasulullah, apa yang ku sampaikan tidak lari dari Al-Quran. Makanya kita hendak mencontoh Nabi itu, kita belajarlah Al-Quran, belajar maknanya, pahami maknanya, tujuan maksud dari Quran itu untuk manusia. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, menjalankannya. Sekian saja pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar itu datang dari Allah, kesalahan kesilapan itu datang dari kekurangan saya sendiri. Saya mohon kepada Allah, yang benar itu pasti akan menang, yang kebatilan itu akan lenyap. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.